إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Namulaikan ta'ala, yang dikatakan agama sempurna itu ringkasnya kata para masyayikh kita, pertama kali adalah perbaikan iman. Perbaikan iman, keyakinan kita kepada Allah SWT kita luruskan. Bagaimana meluruskan keyakinan kita kepada Allah? Nafikan makhluk. Nafikan makhluk itu bagaimana? Tanamkan dalam hati, ucapkan dengan lisan, pahami dengan otak kita bahwa hakikatnya makhluk ini tidak ada kecuali bila diadakan oleh Allah. Tidak hidup kecuali bila dihidupkan oleh Allah. Tidak bisa apa-apa tanpa Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Namulaikan ta'ala, para ulama mengatakan kalau seluruh umat berkumpul menjadi satu untuk memindahkan satu butir pasir dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka tidak akan bisa kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Gak bisa kalau tidak ditolong oleh Allah. Walaupun memindahkan sebutir pasir, gak akan bisa. Tanpa pertolongan Allah mereka gak akan punya tangan, gak akan punya otak, gak akan punya mata, gak akan punya nyawa. Bagaimana mau memindah pasir? Apalagi yang besar-besar, satu butir pasir pun gak akan mampu. Makhluk ini yang besar, yang kecil sama saja. Seperti lampu itu ada yang 5 watt, 1000 watt, 50 watt, sama saja. Kalau nggak ada setrumnya, ya nggak nyala. Begitu juga makhluk ini, besar, kecil sama saja. Tanpa bantuan Allah, nggak bisa buat apa-apa. Tanpa Allah tidak ada makhluk apapun saja. Maka kemarin saya dengar bayangnya orang Australia di sini, betul-betul mengesan. Jangan kita ini paham kita kalah dengan anjing, kata beliau. Bagaimana kok manusia kok pahamnya kalah dengan anjing, katanya. Kalau anjing itu melihat tongkat, maka dia tidak takut, karena dia tahu bahwa tongkat itu nggak bisa apa-apa. Tetapi kalau tongkat ini sudah diangkat oleh orang, baru diangkat saja dia sudah ketakutan lari. Karena dia paham menaikkan tongkat nggak bisa apa-apa. Yang bahaya itu yang memegang tongkat ini. Ini anjing. Begitu juga kata beliau ini. Seluruh makhluk ini di tangan Allah SWT. Amerika, Cina, Belanda, semua di tangan Allah SWT. Kalau tidak digerakkan oleh Allah nggak bisa apa-apa. Maka jangan takut dengan makhluk, takutlah dengan yang memegang makhluk itu. Ya, sekarang tidak, kata beliau. Sekarang orang Islam lagi digebuki sama beberapa negara. Padahal ini cuma tongkat saja ini sebetulnya. Mereka takut sama tongkatnya itu, tidak memikirkan siapa yang memegang tongkat itu. Maka dinamulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kuat di dunia ini, di akhirat, di mana saja, illallah, selain Allah. Ini ucapannya harus diluruskan. Jangan kita membiasakan mengucapkan ini Amerika ini super power. Jangan bilang begitu itu. Yang kuat bukan Amerika, yang kuat yang menciptakan Amerika. Jepang ini pinter banget ini. Jepang tidak pinter. Jepang itu apa toh? Jepang itu asalnya tanah, kok pinter apa? Orang Jepang itu asalnya setetes air mani, setetes air mani dari makanan, makanan dari tanah. Masa ada tanah pinter?
Yang pinter itu yang memproses tanah jadi manusia, itu yang pinter. Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Maulana Nabi Yusuf, setiap kamu melihat makhluk apa saja, lihatlah awalnya, lihatlah akhirnya. Maka kamu nanti tidak terkesan. Tapi kalau kamu melihat keadaan sekarang, maka kamu tuh pandangannya menjadi tidak sempurna, akhirnya pemahamanmu salah. Kalau kamu melihat raja yang besar, ganteng, kaya raya, berwibawa, maka kamu akan terkesan. Tapi kalau lihat awalnya, lihat akhirnya, tidak terkesan. Awalnya apa? Raja ini dari bayi dari status air mani, dari tanah. Akhirnya diberi mana? Akhirnya mati, jadi bangkai, jadi tanah lagi. Maka kalau kita melihat awalnya, melihat akhirnya, subhanallah, maha suci Allah, tanah kok bisa jadi raja ya? Tanah kok bisa jadi raja? Dengan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala, tanah bisa jadi jenderal ya. Dengan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau melihat awalnya, melihat akhirnya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masalahnya manusia ini, kalau memandang, yang dipandang sekarang saja. Nggak mau memandang awal, nggak mau memandang akhir. Ini musibahnya manusia. Karena pemandangannya tidak komplit, akhirnya pemahamannya tidak komplit. Akhirnya salah pemahamannya. Memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memandang apa-apa, lihat awalnya, lihat akhirnya. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullun min indillah, segala sesuatu dari Allah. Tidak ada perkara itu dari makhluk, tidak ada. Yang kelihatannya dari makhluk, hakikatnya dari Allah juga. Karena semua makhluk adalah makhluk Allah. Kita melihat manusia juga begitu. Kalau orang bicara Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan daratan, menciptakan lautan, ini semua orang paham. Karena tidak ada orang yang ngaku pernah menciptakan langit, bumi, daratan, lautan. Tetapi kalau sudah perkara ini ada kaitan dengan ikhtiar manusia, ada orang marah sama kita, itu hakikatnya itu Allah yang mengirim. Nah ini kita nggak paham, masa jadi dia pengkurang ajar dia ini. Padahal sunnah malaikat Allah Ta'ala, kullun min indillah, semua dari Allah. Termasuk orang-orang yang menyusahkan kita atau orang yang menggembirakan kita, harus kita pahami itu semua hakikatnya dari Allah untuk menguji kita. Maka hari-hari kita mudzakarah mengenai keagungan Allah, mengenai sifat-sifat Allah. Dialah Allah Al-Qadir yang Maha Kuasa. Dialah Allah Al-Hadi yang memberikan hidayah. Dialah Allah Al-Mudhil yang menyesatkan. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk pada dia. Dan siapa yang dikasih hidayat oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan dia. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak mungkin terjadi. Dunia ini ada penguasanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita menghadapi masalah apa saja dengan keyakinan yang benar. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Allah jadikan untuk setiap nabi itu musuh. Allah yang menjadikan musuhnya itu. Musuhnya apa? Syayatinal insi wal jin. Setan manusia dan setan jin. Jadi manusia itu ada setan juga. Setan manusia. Ada setan manusia, ada setan jin. Ada setan tampak, ada setan tidak tampak. Di mana setan jin dan manusia ini saling membisikkan kebohongan-kebohongan dalam hati manusia. Maka bagaimana kalau yang menciptakan musuh itu Allah, bagaimana kita bisa menghadapi? Maka sunnah malaikat Allah Ta'ala, Allah berfirman, kamu menghadapi musuh-musuh ini jangan takut. Walau sya'a rabbuka ma fa'aluh. Kalau Tuhanmu menghendaki, mereka tidak bisa buat apa-apa. Jangan kamu takut dengan musuh-musuh ini, takutlah dengan yang menciptakan musuh-musuh ini. Dan musuh-musuh dari setan jin dan manusia ini, Allah kasih tahu, nggak akan bisa menipu kecuali orang-orang yang tidak ada yakin kepada negeri akhirat. Walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah
yang bisa ditipu oleh setan jin, setan manusia itu adalah orang yang tidak ada iman pada akhirat. Kalau orang itu iman pada akhirat, sulit ditipu oleh setan. Karena orang itu kalau sudah tidak rindu kepada akhirat, maka akan timbul sifat cinta pada dunia. Dan cinta dunia ini adalah sumber segala kesalahan, kata Nabi.